Daetang Suotang. Ini adalah payung otomatis yang dapat dibuka dan ditutup dengan satu tombol serta secara otomatis mengembalikan gagang payung. Bagaimana sebenarnya fungsi gagang payung otomatis yang membuat proses menutup payung kehilangan esensinya ini dapat terwujud? Rahasianya tersembunyi di dalam gagang payung. Payung lipat dapat dibagi menjadi 3 bagian, gagang payung, batang payung, dan kanopi payung. Di dalam gagang payung terdapat sebuah motor kecil. Dengan memanfaatkan motor yang berputar maju atau mundur untuk mengontrol panjang atau pendeknya batang payung. Batang payung terdiri dari 3 tabung besi yang saling mengunai. Setelah dibuka, terbentuklah batang panjang yang tersambung ujung ke ujung. Tabung dalam berada di paling bawah. Bagian bawahnya terpasang di dalam gagang payung, di mana tabung dalam menyimpan mekanisme tersembunyi. Sebuah batang logam berongga. Bagian bawahnya terhubung dengan poros motor. Bagian atas memiliki sebuah ulir. Ia terhubung dengan batang besi berpilin lainnya. Ketika motor menggerakkan batang logam berputar, dengan bantuan ulir ini, dapat membawa batang besi berpilin berputar sinkron. Jika batang besi tersebut dipasang kaku agar tidak berputar, maka seiring dengan perputaran batang logam, batang besi akan perlahan-lahan berputar keluar dari ulir. Dengan demikian, perputaran batang logam berubah menjadi gerakan linear batang besi. Ini memiliki prinsip yang serupa dengan skrup penggerak elektrik, menghubungkan komponen heksagonal di bagian bawah batang baja untuk mengencangkan tabung dalam. Dengan demikian, batang baja dapat dipasang, dan untuk mencegah batang baja bergetar dan memukul gagang payung saat diputar keluar. Di luar batang baja berpilin, terdapat tabung penguat yang dipasang. Dasar tabung tersebut dipasang di komponen heksagonal. Mereka dapat bergerak bersama dengan batang baja. Di luar batang logam juga terdapat pegas bantuan. Menekan tombol buka payung mengaktifkan motor kecil. Pada saat ini, motor berputar ke arah yang benar. Dengan bantuan satu demi satu roda gigi untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan torsi. Mengalihkan tenaga yang kuat ke mekanisme transmisi pada gagang payung. Maka batang logam mulai berputar. Batang baja perlahan-lahan terputar keluar. Ujung atas batang baja mendorong tabung tengah. Pada saat yang sama, pegas melepaskan. Membantu batang baja untuk sama-sama mendorong tabung. Di dalam batang logam juga terdapat seutas tali tarik. Salah satu ujung tali tarik terpasang di dalam pegangan payung. Kemudian melewati tengah batang logam. Berputar di sekitar puli di atas tabung tengah. Setelah itu dipasang di dasar tabung atas. Dengan cara ini, ketika tabung tengah perlahan memanjang, tali tarik di dalam batang juga memanjang. Maka tali tarik turut menarik tabung luar untuk naik. Mencapai tujuan untuk memperpanjang gagang payung satu persatu. Menekan tombol tutup payung motor berputar ke arah yang berlawanan. Batang baja perlahan masuk ke dalam pipa baja. Dan menekan pegas, menghilangkan tekanan pada tabung. Saat itu menggunakan pegas besar di bagian atas gagang payung. Dan kekuatan pegas tarik pada tulang payung. Sehingga dapat menarik tabung kembali satu persatu. Pegas tarik adalah komponen penting untuk mengendalikan pembukaan dan penutupan payung. Atap payung didukung oleh tulang payung satu persatu. Kerangka payung lipat modern. Mirip dengan struktur payung kertas minyak yang ditemukan oleh nenek moyang kita. Memiliki struktur yang serupa. Batang bambu panjang dipotong runcing di satu ujung. Diikat secara berurutan di bagian atas payung. Membuat alur di tengah. Diikat secara terpisah dengan batang bambu pendek. Setiap batang bambu pendek juga diikat di bagian bawah penopang payung. Bagian atas payung terpasang di ujung atas gagang payung. Penopang payung dapat meluncur di sepanjang gagang payung. Dengan cara ini terbentuk mekanisme batang penghubung. Dengan mendorong penopang payung bagian bawah, kita dapat membuka atau menutup tulang payung. Jadi setelah dibuka, bagaimana cara mempertahankan keadaan ini? Di zaman dahulu orang-orang mengukir potongan bambu menjadi bentuk khusus, dan memasukkannya ke dalam gagang payung. Ketika membuka payung, penopang payung meluncur melewati potongan bambu yang ditekan. Karena bambu memiliki kelenturan, maka potongan bambu akan melengkung. Penopang payung dapat didorong naik. Setelah itu, potongan bambu akan kembali ke posisi semula. Sehingga dapat menahan penopang payung, tidak membiarkannya jatuh. Saat menutup payung, tekan pelan-pelan bagian bambu dengan tangan. Maka payung dapat dilipat. Inilah komponen pengunci payung kertas minyak negara kita. Payung bambu melompat. Apakah ini tidak sangat cerdik? Semua orang bisa menuliskan payung bambu di kolom komentar. Sekarang payung-payung ini, batang bambu panjang dibagi menjadi 3 bagian. Dan batang bambu pendek membentuk mekanisme batang penghubung yang lebih kompleks. Salah satu struktur terlihat seperti di gambar ini. Menekan penopang payung ke atas. Dengan bantuan mekanisme batang penghubung. Ujung batang payung pendek dan batang payung panjang bagian pertama. Secara bertahap menjauh. Maka batang payung akan memanjang. Sehingga bisa membuka permukaan payung. Menarik penopang payung ke bawah. Ujung batang payung panjang bagian pertama. Secara bertahap mendekati batang payung pendek. Batang payung dilipat. Permukaan payung ditarik kembali.
Di antara batang payung pendek dan batang payung panjang bagian pertama, ditambahkan pegas tarik. Jika permukaan payung terbuka, biarkan pegas tarik tetap dalam keadaan tertarik. Maka saat menutup payung, pegas tarik akan kembali. Dengan bantuan kekuatan penyusutan pegas tarik, menarik ujung batang payung panjang bagian pertama menuju batang payung pendek, secara otomatis menutup permukaan payung. Permukaan payung tidak hanya harus otomatis membuka dan menutup, tetapi juga harus berjalan sinkron dengan perpanjangan dan penyusutan batang payung. Oleh karena itu, diperlukan komponen lain. Misalnya, puli dan tali tarik. Di bagian atas tabung luar juga terdapat puli kecil. Di atasnya terikat tali tarik. Salah satu ujung tali tarik terikat di bagian atas tabung tengah. Ujung lainnya melilit puli, terikat pada penyangga payung bawah. Tekan tombol buka tutup payung. Seiring dengan peningkatan tabung tengah dan tabung luar, tali dalam tabung secara bertahap memanjang. Maka, penyangga payung bawah bergerak ke atas, sehingga membuka permukaan payung. Pada saat ini, pegas pada rangka payung berada dalam keadaan tertarik. Saat menutup payung, batang baja berputar masuk, menghapus gaya yang menekan tabung tengah. Seiring dengan pemulihan pegas pada rangka payung, memulung kembali permukaan payung. Penyangga payung bawah secara bertahap bergerak ke bawah. Tali luar memanjang, maka, tali tersebut menarik kembali tabung atas. Ditambah dengan fungsi tali merah di bagian bawah, tabung tengah juga kembali ke posisi semula. Begitulah, tugas untuk mengumpulkan kembali permukaan payung dan gagang payung pun selesai secara bersamaan. Selain itu, payung otomatis memiliki berbagai macam struktur. Semua itu tidak terlepas dari desain cerdik para insinyur. Skor penuh adalah 10. Berapa nilai yang Anda berikan untuk desain ini?